Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi grupoida, semigrup, dan monoida dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Jurkanain, MPD. Baik, untuk selanjutnya anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama ada Ananda Safitri dengan NPM akhir 03. Selanjutnya ada Rahma Kumaira, saya sendiri dengan NPM akhir 95. Selanjutnya ada Sofina Dia Putri dengan NPM akhir 039. Dan yang terakhir ada Tirta Aditya Firdaus dengan NPM akhir 131. Untuk materi pertama bisa dipresentasikan oleh Sofina Dia Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai grupoida. Jika diberikan himpunan H terhadap operasi biner atau operasi bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1 dan H2 merupakan elemen dari himpunan H, maka H1 dioperasikan bintang dengan H2 juga merupakan elemen H. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan semigrup akan dijelaskan oleh Ananda Safitri. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada semigrup. Himpunan H terhadap operasi biner atau bintang disebut semigrup apabila H grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner apabila berlaku H tertutup terhadap operasi biner. Tiap H1, H2 anggota H, H1 operasi biner H2 anggota H. Operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif. Mohon maaf, di sini ada tipe, yaitu H1, operasi biner H2, operasi biner H3 sama dengan H1, operasi biner H2, operasi biner H3. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, bisa di next. Baik, di sini ada monoida. Yang pertama, monoida itu adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H grupoida yang memiliki elemen identitas. Nah, dengan kata lain, H ini tuh disebut monoida terhadap operasi biner bintang. Apabila berlaku ada 3 hal. Yang pertama ada H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 elemen H, sehingga H1 bintang H2 elemen H. Selanjutnya yang kedua ada operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 bintang H2, ini dalam kurung, bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, itu untuk setiap H, elemen H, ada E, anggota H, anggota E, bintang H sama dengan H, dan H, bintang E sama dengan H. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Sita. Dipersilahkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada contoh dari monoida. Yang pertama itu adalah himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida. Karena di mana N1, N2, N3 adalah anggota N. Berlaku yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 itu adalah anggota N. Yang kedua, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 kali N3 sama dengan N1 kali N2 kali N3. Lalu yang ketiga, ada satu anggota N yang mengakibatkan 1 kali N sama dengan N. Dan N kali 1 sama dengan N. Lalu yang kedua ada himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan bukan monoida. Karena tidak ada anggota E
anggota N yang mengakibatkan E plus N sama dengan N atau N plus E sama dengan N untuk suatu N anggota bilangan N. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada elemen identitas. Nah, untuk definisi elemen identitas itu diberikan grup poida, yaitu G bintang, itu elemen E anggota G disebut elemen identitas di dalam G, jika untuk setiap X anggota G berlaku X bintang E sama dengan E bintang X itu akan sama dengan X. Nah, untuk definisi elemen inverse itu diberikan grupoida G bintang dengan elemen identitas E. Nah, elemen X ini dikatakan memiliki inverse terhadap operasi bintang jika ada Y anggota G sehingga X bintang Y sama dengan Y bintang X. Jadi berbolak-balik ini akan sama dengan E. Nah, dalam hal ini selanjutnya Y ditulis dengan X pangkat min 1 atau X inverse. Selanjutnya untuk latihan pertama akan dipaparkan oleh Sofi. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai latihan soal pertama. Soalnya itu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5, apa yang bisa kita simpulkan tentang operasi biner. Nah, operasi biner ini merupakan operasi yang mengoperasikan dua elemen dari suatu himpunan untuk menghasilkan elemen lain, di mana hasil dari operasi biner tersebut harus berasal dari elemen himpunan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan latihan soal yang kedua. Sebelumnya di sini ada sifat ketertutupan di mana himpunan H yang tak kosong disebut tertutup apabila operasi bintang jika untuk setiap A dan B merupakan elemen H, maka jika A dioperasikan bintang terhadap B itu akan menghasilkan elemen himpunan tersebut atau elemen H. Untuk latihan soal yang kedua, di sini berikan masing-masing contoh dan bukan contoh dari sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Untuk contoh sifat ketertutupan, yaitu ada himpunan bilangan asli N dengan operasi penjumlahan, di mana untuk setiap N1, N2-nya ini merupakan elemen N, maka hasil penjumlahan dari N1 ditambah N2 juga merupakan anggota bilangan asli. Misalkan kita ambil sembarang N1, N2 merupakan elemen N, di mana N2-nya itu dimisalkan N1 plus 1, maka N1 ditambah N2 sama dengan N1 ditambah dengan N1 ditambah 1 dalam kurung. Sehingga menghasilkan N2 N1 ditambah 1. Karena kita tahu bahwa 1 merupakan elemen bilangan asli dan 2 N1 juga pasti merupakan elemen bilangan asli, jadi terbukti bahwa himpunan bilangan asli bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misalkan kita ambil sembarang angka untuk setiap N1, N2-nya merupakan elemen bilangan asli, di mana kita tahu bahwa elemen bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, sampai dengan seterusnya, di mana kita ambil N1-nya ini 2 dan N2-nya ini 5, maka bisa kita operasikan N1 ditambah N2 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Karena 7 ini termasuk dalam elemen atau anggota himpunan bilangan asli, maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli atau N tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk selanjutnya di sini ada bukan contoh sifat ketertutupan, di mana ada himpunan bilangan asli N dengan operasi pengurangan. Untuk setiap N1, N2 elemen N, maka hasil pengurangan dari N1 dikurang N2 tidak selalu merupakan anggota bilangan asli. Misalkan kita ambil sembarang N1, N2 merupakan elemen bilangan asli, di mana N2-nya kita misalkan dengan N1 ditambah 1, maka kita operasikan dengan pengurangannya, yaitu N1 dikurang N2 sama dengan N1 dikurang N1 ditambah 1 dalam kurung, menghasilkan negatif 1.
Karena negatif 1 ini bukan merupakan elemen bilangan asli, maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan di bilangan asli. Misalkan kita ambil sembarang angka untuk setiap N1, N2-nya merupakan elemen bilangan asli, dan kita tahu bahwa elemen bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, sampai dengan seterusnya. Kemudian kita ambil N1-nya itu 2 dan N2-nya itu 5. Maka N1 dikurang N2 sama dengan 2 dikurang 5. Dan menghasilkan negatif 3. Karena kita tahu bahwa bilangan asli itu merupakan bilangan yang positif semua. Dan di sini kan hasilnya negatif 3. Maka karena negatif 3 bukan elemen bilangan asli, jadi terbukti bahwa himpunan bilangan asli ini tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Untuk selanjutnya ada latihan soal 3. Di sini ada periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Yang pertama, kita akan membuat tabel Cayley yang menunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 atau bilangan bulat 6 itu adalah sebagai berikut. Z6-nya itu kita ketahui yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat tabel Cayley-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan angka di Z6, elemen Z6-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita operasikan sehingga 0 ditambah 0 itu kan 0, 0 modulo 0 itu modulo 6 itu 0, kemudian 0 ditambah 1 itu 1, 1 modulo 6 itu 1, kemudian 2 ditambah 0 ditambah 2 itu 2, 2 modulo 6 itu 2, dan seterusnya, sehingga menghasilkan tabel Cayley seperti ini. Bisa kita perhatikan bahwa 6 itu sama dengan 0 modulo 6, atau 6 sama dengan 6 kali 1 ditambah 0, kemudian 7 itu sama dengan 1 modulo 6, atau 7 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 1, kemudian 8 sama dengan 2 modulo 6, atau 8 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2, kemudian 9 sama dengan 3 modulo 6, atau 9 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 3, selanjutnya ada 10 sama dengan 4 modulo 6, atau 10 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 4, dan yang terakhir 11 sama dengan 5 modulo 6, atau 11 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 5. Misalkan kita ambil sembarang Z1, Z2, Z3-nya terhadap perjumlahan modulo 6 dengan Z1-nya 7 sama dengan 1 modulo 6, Z2-nya 8 sama dengan 2 modulo 6, dan Z3-nya sama dengan 9 sama dengan 3 modulo 6. Sehingga kita lihat sifat asosiatifnya yaitu Z1 ditambah Z2 di dalam kurung ditambah Z3 sama dengan Z1 ditambah Z2 dalam kurung Z2 tambah Z3. Kita substitusikan sehingga menjadi 1 modulo 6 ditambah dalam kurung 2 modulo 6 ditambah 3 modulo 6 sama dengan 1 modulo 6 ditambah dalam kurungnya 2 modulo 6 ditambah 3 modulo 6, sehingga kita menghasilkan 1 modulo 6 itu 1, ditambah 2 modulo 6 itu 2, ditambah 3 modulo 6 itu 3, sama dengan 1 modulo 6 itu 1, ditambah 2 modulo 6 itu 2, ditambah 3 modulo 6 itu 3, sehingga menghasilkan 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 5, dan kita lihat bahwa sama-sama menghasilkan bilangan angka 6. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo 6 terhadap Z6 atau bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada latihan 3, nomor 2. Diberikan 5 contoh untuk menunjukkan sifat asosiatif pada himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, kita ambil contoh yaitu pada operasi bintang pada himpunan bilangan N yang didefinisikan dengan A kali B sama dengan A tambah B min 2. Anggota A, B, bilangan asli, sifat asosiatif A,
kali B kali C sama dengan A kali B buka kurung B buka kali C. Anggota A, B, C. Tiap A, B, C anggota N. Nah, di sini kita masukkan A kali B kali C sama dengan A ditambah B min 2 ditambah C. Maka A ditambah B min 2 tambah C min 2. Maka A tambah B plus C dikurang 4. Selanjutnya yang ini ada A kali buka kurung B kali C sama dengan A kali buka kurung B tambah C min 2 sama dengan A plus B plus C min 2 kali 2. Maka A plus B plus C min 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa A kali B kali C kali A kali buka kurung B kali C setiap A, B, C anggota N dengan A kali B kali A kali B min 2 terbukti sifat asosiatif. Selanjutnya di latihan keempat diberikan U10 sama dengan 1379 dengan operasi perkalian modulus 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Yang pertama, kita menggunakan tabel Kelly modulus 10 di U10, yaitu ada 1379, 1379. Berdasarkan tabel Kelly di atas ini, dapat disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat asosiatif karena hasil kali dalam tabel ini menunjukkan hasilnya adalah 1379 anggota U10 karena tidak ada anggota selain 379. Jadi berlaku sifat ketutupan. Selanjutnya U10 juga berlaku sifat asosiatif karena A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi kita misalkan A itu adalah maaf ini tipe ya. A itu 1, B-nya 2, B-nya 3, C-nya 7. Jadi A kali B kali C yaitu 1 kali 3 kali 7. Dan di sebelah kanannya A kali B kali C 1 kali 3 kali 7. Jadi kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu. Jadi 1 kali 3, 3 dikali 7 terus sama dengan 1 dikali 3 kali 7, 21. Jadi 3 kali 7, 21 sama dengan 1 kali 21 sama dengan 21. Jadi dapat disimpulkan bahwa U10 terbukti sifat asosiatif. U10 memiliki elemen identitas karena baris ke-1 pada tabel 1 anggota U10 dikalikan dengan 1379 anggota U10 hasilnya tetap sebagai identitas. Selanjutnya, nomor 2 diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi bina tertentu memiliki elemen identitas. Yang pertama, contohnya itu himpunan W dengan operasi penjumlahan W, plus. Ini kita misalkan A sama dengan 4, setiap A anggota W, plus mempunyai elemen identitas yaitu 0 anggota W. Maka A plus 0 sama dengan 0 plus A. A sama dengan A. Jadi 3 plus 0 sama dengan 0 plus 3. Ini sama dengan 3 plus 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan W dengan operasi penjumlahan memiliki elemen identitas. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk latihan 5. Di sini saya mengambil nomor 2, yaitu pertanyaannya berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 1, soal 4, nomor 1. Nah, di sini tentukan inverse-nya. Jadi, pada latihan soal nomor 4, nomor 1 nih, tabelnya itu seperti ini tabel Kelly-nya. Untuk modulus 10, yaitu sini ada 1379. Jadi di sini inverse dari 1 itu adalah 9 karena 1 modul ini mohon maaf ada salah ini aturan 1. Jadi inverse dari 1 adalah 1 karena 1 modulus 10 sama dengan 1. Nah, untuk inverse dari 3 adalah 7 karena 3 modulus 10 sama dengan 1. Jadi
3 dikali berapa nanti tuh hasilnya modulo 10 gitu. Nah, untuk inverse dari 7 adalah 3. Jadi karena 7 dikali modulo 10 sama dengan 1. Jadi kan 7 kali 1 kan 7 gitu. Jadi inverse dari 7 adalah 3. Karena 7 modulo 10 sama dengan 1. Nah, begitupun yang ini. Inverse dari 9 itu adalah 1. Karena 9 modulo 10 sama dengan 1. Jadi kan kalau 9 dikali 9 itu adalah 1 ininya. Oke, untuk yang nomor 4, di sini ada soal berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse. Lalu kemukakan alasannya. Nah, untuk yang A, himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Contohnya itu di sini ada misalkan A, B anggota bilangan bulat, operasinya itu A per B. Maka tidak ada bilangan bulat yang dapat dinaikkan menghasilkan 1 gitu. Nah, untuk yang B, himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian ini tidak memiliki inverse untuk setiap elemennya, karena hasil perkalian dari dua buah bilangan positif menghasilkan bilangan real positif dan tidak ada bilangan real negatif yang dapat dikalikan dengan bilangan real positif. Oke, next. Nah, untuk latihan nomor 6, latihan 6 di sini ngambil yang satu, diberikan himpunan bilangan bulat, ini simbolnya seperti ini, dan operasi biner, titik, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner titik. Apabila A titik B sama dengan 1/2 A plus B untuk setiap A, B anggota bilangan bulat. Nah, kita ngambil 3 kasus, yaitu yang pertama ada untuk bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan himpunan 0. Karena kan untuk bilangan bulat sendiri itu ada positif, negatif, sama himpunan 0. Untuk kasus yang pertama, di sini kita misalkan A, B anggota bilangan bulat positif, maka A titik B sama dengan 1/2 A plus B bukan anggota dari bilangan bulat gitu. Karena misalnya kita ambil contoh nih, A-nya itu 3, B-nya itu 5. Jadinya kan 1/2 dikali 3 plus 5. Jadinya itu 8. Kita ambil tuh 1 sama misalnya tuh 2 sama 3. Nah, di sini kita ambil, jadinya kan 2 tambah 3 itu kan 5. 5/2. Nah, itu bukan merupakan bilangan bulat gitu. Nah, kasus yang kedua kita misalkan A, B anggota bilangan bulat negatif, maka A titik B sama dengan 1/2 min A ditambah min B. Menghasilkan elemen bilangan bulat. Nah, untuk kasus yang ketiga, di sini kita misalkan A, B anggota himpunan 0, maka A titik B sama dengan 1/2 0 ditambah 0 anggota bilangan bulat. Nah, dari ketiga kasus ini dapat disimpulkan bahwa operasi A titik B sama dengan 1/2 A plus B bukan grupoida, karena titik ini akan menghasilkan bukan bilangan bulat. Kecuali yang ini, kalau yang ini tuh sifatnya tertutup karena di sini tuh 1 dan 2-nya tidak tertutup, maka akan menghasilkan grupoida gitu. Yang berarti grupoidanya tuh harus tertutup untuk setiap A, B anggota bilangan bulat. Nah, untuk latihan selanjutnya akan dipaparkan oleh Tirta. Dipersilahkan. Oke, baik, untuk latihan selanjutnya itu masih latihan 6 ya. Dimana di sini ada di nomor 2, yaitu A titik B didefinisikan A tambah B tambah 2AB, di mana A anggota bilangan B, di mana A, B anggota bilangan Z. Nah, jika operasi biner ini didefinisikan bahwa di mana A, B anggota bilangan Z, berlaku A titik B sama dengan A tambah B tambah 2AB, di mana Z, 0.
adalah suatu semigroup komutatif. Nah, di sini untuk nomor 3, di mana A titik B didefinisikan A, di mana A, B adalah anggota Z. Jika operasi biner didefinisikan bahwa di mana A, B anggota Z berlaku A titik B, di mana sama dengan A, maka operasi pada Z bersifat asosiatif tetapi tidak bersifat komutatif. Jadi Z, 0 suatu semigroup. Boleh di next. Nah, di sini untuk selanjutnya ada di latihan 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan operasi biner tertentu. Oke, di sini yang pertama itu ada himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah monoida karena di mana A, B, C adalah anggota bilangan Z yang berlaku sifat yang pertama. Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena A tambah B itu adalah anggota bilangan Z. Lalu yang kedua, Z berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan karena A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Lalu yang ketiga, ada elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat yaitu 0 karena di mana 0 adalah anggota bilangan Z yang berlaku A tambah 0 sama dengan A dan 0 tambah A sama dengan A. Lalu yang kedua, di sini ada himpunan bilangan rasional Q terhadap operasi perkalian adalah monoida karena di mana A, B, C anggota bilangan Q berlaku sifat yang pertama, Q berlaku sifat tertutup karena operasi perkalian karena A kali B adalah anggota bilangan Q. Lalu yang kedua, Q berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Lalu yang terakhir, ada elemen identitas pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian, bilangan rasional yaitu 1. Karena di mana A anggota bilangan Q berlaku A kali 1 sama dengan A dan 1 kali A sama dengan A. Untuk selanjutnya boleh dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk soal tambahan yang diberikan di kelas bisa dijelaskan yang pertama oleh Sofi. Baik, di sini ada soal diberikan himpunan U15 didefinisikan sebagai elemen Z15 yang saling relatif prima atau relatif prim. Diketahui bahwa U15 ini sama dengan 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14 terhadap perkalian modulo 15. Nah, di pertanyaannya itu apakah ini monoida? Nah, yang pertama kita buat tabel Kelly-nya seperti ini. Kemudian kita tuliskan elemen dari U15-nya, yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Kemudian kita hitungkan, yaitu 1 kali 1 itu 1, 1 modulo 15 itu 1, kemudian 1 dikali 2 itu 2, 2 modulo 15 itu 2, kemudian 1 dikali 4 itu 4, 4 modulo 15 itu 4, dan seterusnya, sehingga menghasilkan tabel Kelly seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini akan ditanyakan, akan ditunjukkan bahwa Z15 ini saling relatif prima terhadap U15 terhadap perkalian modulo 15 yaitu grupoida. Karena hasil kali dalam tabel Kelly ini menunjukkan hasilnya yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 yang merupakan elemen dari U15. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Z15 ini relatif prim terhadap perkalian modulo 15, sehingga dia merupakan grupoida. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya Ananda. Baik, selanjutnya kita yang kedua dengan semigroup yaitu Z15 yaitu saling relatif prima. U15 terkira perkalian modul 19 adalah semigroup. Yaitu U15 kita ambil sebarang A, B, C anggota. Z15 yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 7. Jadi buka kurung A kali B, tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C. Dan di sini A-nya kita masukin 2, B-nya 4, C-nya 7, dan sebelahnya juga A-nya 2,
B-nya 4, C-nya 7. Jadi kita hitung yang di dalam kurung dulu, 2 kali 4, 8, dikali 7, 2, 4 kali 7, 28. Jadi 8 kali 7, 56, 2 kali 28, 56. Jadi dapat disimpulkan bahwa relatif prima 15 terhadap perkalian modulus 19 adalah semigroup. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk identitas akan ditunjukkan Z15 yang saling relatif prima, U15 terhadap perkalian modul 15 adalah monoida. Nah, ini memiliki inverse ya, memiliki identitas maksudnya. Karena pada suatu himpunan ke-1, pada tabel Cayley ini, itu merupakan satu identitasnya. Nah, dikali dengan, misalnya 1 dikali 1 kan 1, begitupun 1 kali 2, 2. Nah, yang sebelah sini juga nih sama gitu, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Jadi karena di sininya 1, jadi identitas dapat disimpulkan bahwa relatif prima U15 terhadap perkalian modul 15 adalah monoida. Nah, identitasnya 1. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.